Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen Hayo atau HP apa Ayo. Nah, di segmen ini siapa yang bisa menjawab pertama kali dengan tepat akan mendapatkan hadiah dari saya berupa voucher GoPay senilai 100.000. Jadi langsung aja. Nanti pokoknya saya pin lah, yang saya pin dan itu berarti dia yang paling cepat dan yang menjadi pemenang. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja kita buka. Saya kasih clue sedikit ya. Ini adalah sebuah flagship pada tahun 2015. Dan ini adalah flagship asal Jerman, jadi bukan dari Cina ya. Karena kita udah sering banget bahas flagship, mantan flagship dari Cina, sekarang kita coba bahas dari Jerman. Dan dulu awal launchingnya tahun 2015 itu dibanderol dengan harga sampai 6,6 juta. Dan saya beli ini harganya cuma Rp800.000 aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan smartphone flagship ini adalah, saya intipkan sebentar ya. Nah, ini buat yang skip biar salah gitu. Oke, nama HP-nya adalah Gigaset. Nah, mungkin kalian sedikit asing ya dengan nama Gigaset, kayak nggak pernah denger gitu. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar sebuah merek smartphone yang namanya Siemens pada zaman dulu, itu adalah udah di rebranding namanya menjadi Gigaset ini. Jadi Siemens itu adalah sebuah smartphone dari Jerman, kemudian di rebranding menjadi Gigaset. Dan dengan harga yang sekarang 800.000, kondisinya menurut saya sih lumayan ya. Untuk bagian belakangnya ini nggak ada baret. Bagian baret itu ada di bagian sini, ada di bagian tulangnya yang aluminium ini. Jadi kayak ada semacam baret-baret bekas pemakaian gitulah. Dan dari segi desain menurut saya nggak terlalu tertinggal zaman banget sih ya. Desainnya ini masih terlihat premium, feel-nya juga premium karena di bagian belakang ini dia pakai kaca Corning Gorilla Glass. Kemudian di sini ada fingerprint yang bentuknya menurut saya anti mainstream, karena biasanya fingerprint itu kalau di belakang seperti ini dia akan bulat, tapi ini lebih kotak gitu. Kemudian di sini sepertinya ada WiFi antena. Jadi di bagian atas dan juga bawahnya ada kayak semacam nyambung dengan WiFi antena di sini. Kemudian di bagian atasnya ada kamera yang secara diameter dia lumayan besar sih menurut saya, dengan resolusinya 16 megapiksel. Kemudian ada LED flash. Di bagian atasnya ada audio jack, masih ada audio jack di bagian sini, dan juga ada IR remote. Ini infrared ya. Jadi kalau kalian punya TV atau apapun yang remote-nya udah hilang, bisa pakai ini. Kemudian di bagian kirinya ada volume up and down. Kemudian di bagian bawah ada speaker dan juga konektor Type-C. Udah Type-C meskipun ini udah umur 5 tahun berarti. Kemudian di bagian sini ada slot SIM card yang juga dual SIM. Kemudian di sini ada tombol power. Nah, ini sudah ada kartu saya ya. Kartu saya di sini ada 2, cuman satu kartunya kayaknya udah expired jadi nggak bisa kebaca. Jadi kalau kita buka sebentar, ini kita buka sebentar. Nah, dia punya model seperti ini, dual SIM, dan juga bisa kita kasih micro SD card di bagian sininya. Nah, ini kartu Telkomsel saya ini kayaknya udah expired karena tadi sudah saya coba. Misal ini saya ganti di sini, kemudian ini saya ganti di sini, tetap yang kebaca itu yang Indosat. Jatuh. Jadi kayaknya yang Telkomsel ini emang udah habis. Karena ini kartu yang khusus saya gunakan untuk ngetes-ngetes HP aja, nggak pernah saya pakai. Kecuali yang Indosat. Alah, yang Indosat saya pakai. Udahlah, kita coba yang Indosat aja karena memang yang Telkomsel nggak bisa. Oke, sekarang kita coba dulu untuk sensor fingerprint yang bentuknya menurut saya agak aneh ini. Apakah dia cukup cepat dan akurat? Wah, lumayan ya, lumayan cepat. Kita coba sekali lagi. Oke, masih cepat lah. Oke, jadi sekarang kita coba cek mungkin untuk spesifikasinya dulu. Kita langsung aja ke AIDA. Nah, dia menggunakan chipsetnya, dia menggunakan Snapdragon 810 20 nanometer. Jadi ya bisa dibilang chipset flagship zaman dulu lah. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin banyak orang yang nggak suka dengan Snapdragon 810 ini karena dia terkenal panas. Jadi beli chipset bonus setrika. Kemudian di bagian sistem kita coba untuk lihat RAM-nya. Jadi RAM-nya ini 3 GB, nggak terlalu besar, dengan memori internal yang juga nggak terlalu besar juga, 32 GB. Cuman kita bisa tambah dengan micro SD card. Kemudian untuk displaynya Full HD dengan DSI panel yang menurut saya sih sama ya kualitasnya dengan IPS, karena
tidak ada perubahan warna yang signifikan kalau misalkan kita lihat dari angle yang berbeda. Kemudian dari segi baterai cukup kecil, baterainya 3000 mAh aja. Dan kita lihat Androidnya dia pakai Lollipop Android 5.1.1. Dan untuk kameranya, nah ini kameranya dia ada di resolusi 16 megapiksel untuk yang gede ini, yang terlihat gede banget secara diameter 16 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk kamera belakangnya ya. Kamera belakangnya ini 16 megapiksel dan mantan flagship seharusnya sih masih GG lah. Kita coba untuk beberapa foto dan nanti kalian bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau menurut saya autofocusnya lumayan cepat. Jadi misal saya pindah set seperti ini, nah dia langsung ada detectionnya yang warna hijau itu lumayan cepat. Oke. Dan untuk hasilnya sebentar, masih oke sih ya. 16 megapikselnya ini real, bukan seperti HP yang biasanya saya review 1 jutaan yang resolusi 16 megapiksel tapi kameranya burik banget. Ini masih bisa dibilang kamera flagship zaman dulu lah. Oke, mungkin sekarang kita coba untuk benchmark. Tadi sudah saya benchmark lewat 3D Mark dan di 3D Mark ini skornya mendapatkan 1000 berapa gitu. Coba kita lihat lagi karena saya lupa. Nah, 1060 untuk Slingshot Extreme OpenGL, sementara untuk Vulkannya nggak ada drivernya jadi dia nggak kebaca. Dan sekarang kita coba cek untuk mungkin gaming ya, karena tadi sudah saya install PUBG sih. Cuman saran saya kalau misalkan kalian punya HP ini sih nggak perlu digunakan untuk ngegame karena Snapdragon 810, kemudian RAM-nya cuma 3 GB, memori internal 32 GB. Nggak saya sarankan lah. Karena di PUBG ini Siemens Gigaset ME ini cuma mendapatkan settingan smooth dengan frame rate paling mentok itu medium. Jadi kalau kalian betah dengan kualitas gambarnya smooth dan low ya nggak masalah. Cuman kalau saran saya sih jangan digunakan untuk ngegame. Tapi kalau misalkan gamenya ringan, contohnya seperti Mobile Legends atau Free Fire, kayaknya sih masih kuat. Kemudian kalau kita lihat di bagian quick setting itu cuman ada beberapa menu aja. Jadi ada Smart Share, Ultra Power, Center, Screenshot, lokasi, standar lah ya, nggak ada NFC. Cuman kenapa nggak ditaruh di quick setting saya juga bingung, karena dia memiliki Diraxon itu adalah sebuah driver yang bisa mengubah suara menjadi lebih jernih lagi kalau kalian pakai earphone. Nah ini di bagian G Sound ini. Nah dia memiliki Hi-Fi atau High Fidelity Audio dan juga Diraxon, yang mungkin beberapa kalian udah ada yang tahu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai earphone, kita tancapkan di bagian atas ini, kemudian fitur Dirac-nya ini kita aktifkan, suaranya itu akan lebih jernih seperti itu. Kemudian dia juga memiliki haptic feedback. Jadi kalau misalkan kita tekan di area ini ya, 3 ini, dia feel-nya itu sama dengan Google Pixel. Dan kalau misalkan kita tahan menu seperti ini, nggak terlalu haptic feedback-nya itu nggak terlalu kuat kayak yang di bagian 3 menu ini. Cuman kalau misalkan di bagian telepon kita tekan numpad-nya gitu ya. Nah, seperti ini haptic feedback-nya kerasa enak banget. Jadi kayak bener-bener flagship gitu. Tapi kenapa kalau misalkan saya tahan di area sini haptic feedback-nya itu cuman tet gitu. Tapi kalau misalkan yang di area sini itu enak der gitu loh. Jadi ya kayak gitulah. Oke lah, sekarang mungkin kita coba lihat kualitas displaynya. Kalau misalkan kita gunakan untuk YouTube dan juga kualitas audionya, speakernya di bawah ya, satu aja yang bagian kiri ini, yang di kanan ini nggak. Kalau misalkan saya tutupi dia nggak mengeluarkan suara, jadi speakernya satu aja mono di area sini. Dan meskipun kita nonton video 4K, cuman dia natifnya itu kebacanya 1080p karena memang layarnya cuma memiliki resolusi seperti itu. Dan kira-kira kualitas displaynya seperti ini. Nah, meskipun tidak ada keterangan kalau dia IPS, tapi menurut saya mirip dengan IPS karena memang tidak ada perubahan warna kalau misalkan kita lihat dari berbagai arah. Dan untuk suaranya meskipun satu, menurut saya lumayan kenceng sih suaranya. Nah, seperti ini. Dan terakhir saya hampir lupa nunjukin kalau misalkan kamera dari Gigaset ME ini juga bisa untuk record video sampai 2K. Nah, kalau kalian lihat di sini dia bisa record sampai 2K ya. Nah, ini cuman memori internalnya cuma 32 GB, kalian shoot resolusi 2K menurut saya sih cepat habis, jadi harus pakai micro SD card. Kemudian untuk menu-menunya ada fingerprint kamera, grid facial recognition, touch capture,
HDR dan High Definition Video. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing di segmen Hayo atau HP apa Hayo ini. Jadi videonya nggak berat-berat dulu karena saya juga lagi lumayan nggak enak badan. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga yang sekarang ya, harga yang saya dapatkan 800.000, kalau misalkan kalian gunakan hanya untuk HP secondary gitu aja lah, atau misalkan kalian untuk buat kebutuhan online seperti contohnya streaming Netflix atau YouTube itu tadi, menurut saya masih oke. Kalau digunakan untuk ngegame, pertama dia Snapdragon 810-nya dengan RAM 3GB ini kurang ngangkat, dan kalau misalkan digunakan untuk ngegame, layarnya menurut saya itu kurang besar. Karena saya kalau biasanya main PUBG itu 4 jari seperti ini, dan jempol saya aja seperti ini ya, itu udah nutupin. Jadi musuhnya malah ketutupan. Menurut saya kalau untuk gaming layarnya ini kurang besar. Tapi kalau digunakan untuk HP secondary, contohnya mungkin WhatsApp, kemudian cuman balesin di sosial media, streaming Netflix, streaming YouTube, kemudian game ringan, contohnya FF atau Mobile Legend, menurut saya sih nggak masalah. Dan yang paling saya suka dari Gigaset ini adalah feel-nya yang menurut saya premium banget. Ini benar-benar kerasa premium. Ini tuh kaca, yang kacanya juga cukup tebal, dan dia juga nggak pakai kayak semacam biasanya HP-HP yang zaman dulu itu kan masih bisa dibuka bagian cover belakangnya ya. Tapi ini nggak bisa, jadi dia udah dilem, dan dia juga memiliki sertifikasi IP68. Kemudian ini tulang-tulangnya juga kerasa premium, kuat banget. Kemudian di sininya juga pakai kaca. Jadi feel-nya itu benar-benar premium menurut saya, dan compact ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk WhatsApp, kalian nggak perlu pakai 2 jari seperti ini karena area jempol pojok ke pojok ini masih cukup terjangkau, dan dia juga memiliki haptic feedback yang menurut saya akan cukup membantu untuk kegiatan chatting. Dan kekurangannya mungkin Snapdragon 810, kemudian RAM-nya 3GB. Jadi tapi gak bisa dibilang kekurangan ya, karena harganya cuma 800.000. Kekurangannya ya bekas, kemudian kondisinya juga batangan, gak ada adapter, gak ada kabelnya. Tapi kalau dari segi kondisi fisik, menurut saya sih masih cukup bagus banget. Nggak ada area yang benar-benar kerasa kalau HP ini bekas, bahkan hampir kerasa atau terlihat kalau ini adalah HP baru. Kalau misalkan kita nggak lihat bagian tulang depannya, tulang atasnya ini kayak ada baret-baret pemakaian gitulah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review atau unboxing hands-on sedikit aja dari Gigaset ME yang dulu namanya adalah Siemens kali ini. Harganya 800.000, link pembelian seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next